Kembali lagi di podcast Cakap Sana, Cakap Sini. Bersama saya Nur Ika Nisa, dan di episode kali ini kita akan membahas tentang tren pernikahan, terutama salah satu elemen yang paling banyak ini diobrolin, yaitu makanan atau cateringnya. Saya nggak sendirian karena di samping saya sudah ada narasumber berpengalaman di bidang catering. Beliau masih muda, pandai berbisnis, dan biasa jadi tempat curhat calon pengantin. Yaitu ada Mbak Sandra, Mbak Dian Sandra Puspitasari, atau founder dari Jati Roso Catering. Halo Mbak Sandra. Hai Mbak, terima kasih. Apa kabar Mbak? Alhamdulillah baik. Ini kali kedua saya ketemu Mbak Sandra, tapi baru pertama kali ini saya bisa ngobrol dengan Mbak Sandra ini. Semoga Mbak Sandra sehat selalu ya. Amin, amin. Mbak juga. Mbak, ini kita ngobrol santai aja dan semoga bisa menjadi insight untuk para calon pengantin ya khususnya. Nah, paling yang pertama, ini langsung aja nggak apa-apa ya Mbak ya? Boleh, boleh Mbak. Saya langsung todong nih Mbak Sandra. Mbak, yang pertama mungkin bisa dikenalkan dulu Jati Roso ini seperti apa awal berdirinya. Yang saya tahu mulai dari tahun 2011 kalau nggak salah. 2011 betul. Jati Roso ini sebenarnya awalnya justru dari sebelum tahun 2011 Mbak, tetapi saat itu belum ada namanya. Okay. Jadi saya ini memulai dari catering harian, catering rantangan itu, rumahan, tetapi kita merambah ke corporate. Nah, ketika saya sudah berpikir kayak harus seriusin deh. Itulah baru saya mulai merambah ke wedding di tahun 2011 itu. Oke. 2011 itulah baru kita seriusin semuanya. Tetapi karena semua kan serba terbatas ya Mbak ya, meskipun serius tapi ya kita memahami keterbatasan semuanya, kita pelan-pelan. Pelan-pelan sampai sekarang sudah ke wedding, baik wedding maupun corporate yang lain. Gitu. Berarti market awalnya di Surabaya? Justru dari harian, rumahan. Gitu. Terus corporate, baru wedding. Nah sekarang kami juga merambah ke corporate lagi, tetapi yang lebih besar pangsanya. Gitu. Oke. Ini kalau nggak salah nggak hanya di Surabaya, tapi saya dengar-dengar ini ya. It's gimana Betul. Mbak? Kami ada di, kalau untuk cateringnya sendiri kami ada di Jakarta, selain di Surabaya, terus beberapa F&B lain yang berhubungan dengan manajemen dari Jati Roso. Itu dari catering kami juga ada di negara lain. Oh, di mana Mbak kalau boleh tahu? Di nih, Rusia. Oh, di Rusia. Wow, udah tembus ke mancanegara. Iya. Alhamdulillah. Oke. Mbak, kalau untuk yang kita ngobrolin yang pernikahan nih, mungkin di Jati Roso sendiri ini lebih banyak di mana sekarang? Kalau misal di Jawa Timur ya ngomongnya, Jawa pasar Timur yang paling besar ini. Kalau di Jawa Timur sekarang antara, kalau tahun kemarin kita lebih besar wedding. Oke. Tahun ini wedding tetap besar, tetapi dikejar oleh corporate yang besar karena permintaan akan baik pemerintah maupun swasta. Karena kemarin yang klien-klien kami yang wedding itu kan bekerja di pemerintahan maupun bekerja di swasta, mereka membawa kami ke sana. Oh, oke. Gitu. Berapa persen Mbak untuk misal persentase wedding sama? Kalau tahun kemarin untuk non wedding itu cuma hanya 10% saja dari total keseluruhan ya. Sekarang 50%. Naiknya drastis ya, langsung 40%. Oke. Gitu. Kalau wedding tetap, karena wedding kan kami sudah ada kuota sendiri. Kuota kami ya maksimal segitu, masih segitu, tetap. Oke. Iya, memang sangat tinggi sekali. Tapi mulai imbang juga nih ya? Iya, di Surabaya ini memang sangat besar sekali ya untuk kegiatan-kegiatan yang membutuhkan F&B, terutama catering. Oke. Gitu. Kalau di daerah lain di Jawa Timur misalnya Mbak? Udah Di sampai Jawa mana? Timur banyak. Kami ada di Jember, Bondowoso, Madiun, Nganjuk. Oh, udah ke hampir semua Banyak, Jawa Timur. hampir semua kota. Malang, Madura yang paling sering. Oh, Madura paling kita sering. lintas pulau ya Mbak ya. Itu wedding juga? Wedding justru di Madura ini sangat besar. Oke. Karena dia jumlah tamunya itu lebih banyak daripada di Surabaya. Mungkin karena kedekatan antar ini ya, wilayah ya, antar orangnya memang besar sekali kalau di. Jadi kalau misalkan di Surabaya itu tamunya maksimal per acara itu 1.000 lah, di Madura sampai 3.000. Wih, 3 kali lipatnya. Iya, besar sekali kalau di Madura itu. Oke, wow. Mbak, kalau untuk yang saat ini nih, seperti apa sih permintaan market gitu untuk catering pernikahan gitu, terutama yang milenial atau mungkin Gen Z nih yang sekarang mulai ini? Nah, karena banyaknya perubahan ini ya,
tadi milenial ke Gen Z ya. Perubahan habit, perubahan cara mereka setiap hari itu berimbas ke bagaimana mereka menginginkan pesta pernikahan mereka. Gitu. Kalau dulu itu orang tua itu dominan dalam penentuan acara. Sekarang tidak. Rata-rata anak itu sendiri. Gitu. Sangat-sangat berbeda jauh. Jadi berimbas juga ke bagaimana mereka mengonsep acaranya, pemilihan makanan juga, tetapi alhamdulillahnya mereka tetap menghargai permintaan orang tua lebih dahulu. Jadi papa mama pengen apa nih? Karena kan tamu juga tetap 50% lebih adalah tamu orang tua, bukan tamu dari anak. Gitu. Dan Jatiroso ini juga punya salah satu program yang bisa menghubungkan antara keinginan orang tua dan keinginan anak. Itu dia. Ya kan? Iya. Bagaimana menyiapkan catering makanannya ya, Betul, pilihan makanannya betul. ya Mbak ya. Nah, kalau di kami memang wajib konsultasi. Nah, saya nggak tahu kok di tempat lain ya, Mbak. Kalau di tempat kami wajib konsultasi, itu yang lama. Jadi satu pemesanan untuk catering wedding itu bisa sampai 10 kali ganti menu. Jadi sekali konsul itu kan kadang masih tertutup, tidak mau terbuka semua. Nanti konsul kedua seperti apa, konsul ketiga seperti apa. Karena ini kan acara yang bukan diadakan setiap tahun ya Mbak ya. Mereka insya Allah seumur hidup sekali. Jadi memang saya memahami dan saya semua dari marketing kami wajib memahami sepertinya jangan mengeluh atau jangan kok ganti-ganti lagi. Ini hal yang wajar karena ini satu kali dalam seumur hidup mereka. Benar. Iya. Okay. Yang food testing itu bukan Mbak yang ini? Iya. Seperti contohnya food testing itu kan karena satu meja itu kan kita orang 6. Oke. Jadi satu pengantin, calon manten pria, calon manten perempuan, bapak ibu dan calon mertuanya. Jadi semua otomatis ketika di meja itu mereka bisa saling sharing bersama, langsung menikmati makanannya yang akan disajikan di acara mereka. Nah, ngomongin soal food testing nih, mungkin ada calon pengantin atau mungkin teman-teman yang juga mempersiapkan lah pernikahannya. Sebenarnya seberapa penting sih Mbak food testing itu, dan food testing itu sebenarnya gimana sih Mbak gitu? Food testing itu sangat penting banget. Jadi selain di acara itu bisa merasakan nih, juga merasakan, ternyata vibes-nya begini nih kalau kita mau acara. Jadi nggak hanya yang Mbak katanya ini tuh begini, kata ini, rasakan dulu. Karena sebelum food testing itu kita ada konsul dan biasanya kita ajak ke showing ke acara. Jadi kami izin dulu ke pemangku hajat yang sudah acara itu yang mau acara, besok ada beberapa tamu kami kan showing, melihat saja seperti apa sih acaranya itu. Nanti mereka tes foodnya di tempat sendiri. Jadi supaya tahu, oh ternyata kayak gini ya Mbak ya, ternyata antriannya kayak gini ya, ternyata penataannya begini ya, oh ternyata penting ya seperti ini begitu. Jadi banyak. Kadang kan Mbak aku pengennya menunya ini. Jadi kita tidak akan membantah dan tidak akan apa. Ayo kita lihat ke venue dulu yuk. Gitu. Kalau biasanya food testing berapa ini per periodenya gitu? Misal setahun berapa kali menggelar? Kita 3 bulan sekali. Oh 3 bulan itu sekali. Paling lambat 3 bulan sekali. Tapi biasanya sih 2 bulan itu sudah harus di food testing kan, karena antriannya kan banyak ya Mbak. Kalau untuk pilihan makanan nih, misal nih gambaran aja nih, oh food testing nanti kira-kira makan apa nih gitu? Pilihan makanan karena Jawa Timur ya, tentu Jawa Timur tetap yang tertinggi, kikil. Oh kikil. Kikil, lontong kikil, terus tahu campur, bakso. Terus kalau untuk menu luar itu seperti kebab, kambing guling. Itu mereka tinggi. Terus kalau untuk menu-menu barat ada tapi tidak terlalu banyak. Tapi yang lagi kami naikkan saat ini adalah untuk showing menu. Jadi live cooking, langsung masak di acara. Iya. Karena lebih hangat ya makanannya, terus lebih tahu, oh kayak gini ya cara buatnya. Berarti nggak hanya Nusantara, nggak hanya kuliner otentik daerahnya, tapi juga ada Western juga. Ada. Chinese juga ada? Ada. Ini ya mulai banyak beragam juga ya pilihannya. Belum ada Rusia. Oh yang belum ada, wah Sun kayaknya ini. Korea ada juga. Korea ini juga tinggi kan. Kemarin sempat ya booming perkoreaan ya. Nah itu sampai sekarang tetap ada. Korean street food itu masih tinggi. Gitu. Terus sate-satean, terus kalau dulu hanya sate ayam, sate kambing gitu kan. Sekarang ada sate dakochi. Kalau untuk yang jogloan gitu atau mungkin yang stall-stall yang ini
masih juga menjadi favorit? Tentu. Oke. Tentu kalau itu tetap dicari karena kan tujuan orang datang ke hajatan itu sebenarnya untuk menghargai undangan, terus bertemu dengan relasi dan teman-teman yang lain. Cuma kan tidak mungkin diam ya bertemunya, itulah sama makan. Mereka otomatis mencari makanan yang ringkes yang jadi tidak menghalangi mereka untuk ketika ngobrol sama teman-temannya di situ. Intinya itu sih, Mbak. Jadi nggak hanya soal menu yang lezat ya, tapi ada bagaimana pemilihan menunya yang cocok dan pas untuk jenis acaranya. Itu penting. Oke. Mbak, kalau bisa disebutin nih 5 top menu ketika pernikahan gitu. Sekarang ini apa sih yang banyak? 5 top menu. Kalau yang Jawa Timuran yang saya sebutkan tadi kikil, tahu campur. Terus yang umumnya bakso ya. Terus kalau untuk dari Jawa Barat, Jawa Barat itu menu siomay atau sama batagor. Terus Jawa Timur ada lagi sate Ponorogo, itu juga tinggi banget peminatnya. Terus kalau yang dari luar tadi kambing guling, kebab, dan live cooking sekarang itu tinggi sekali. Apa aja bisa kita live cookingnya tergantung dari permintaan. Sebenarnya sudah ada beberapa live cooking kayak nasi goreng itu dibuat di tempat, terus kayak mie juga dibuat di tempat, pasta dibuat di tempat. Tetapi ada beberapa mereka kadang membuat kita tantangan ya, memicu adrenalin. Mbak, buatin menu ini, menu apa itu? Oh, iya. Jadi mereka gitu. Jadi mereka ada misalkan mereka dari Banjar, pengen menu khasnya mereka yang kita tidak pernah sebenarnya, nggak apa-apa. Kita pasti akan coba, tapi sebelum itu kita kasih contoh dulu, apakah seperti ini? Berkali-kali baru ketika oke, baru kita nanti sajikan. Selain misal dari segi pilihan menu yang orang ingin lebih banyak explore gitu Mbak, mungkin ada tantangan sendiri nggak soal tren pilihan para milenial atau ke Gen Z ini? Kalau kaminya tidak ada tantangan, tantangannya ada mengakurkan antar orang tua dan anak. Itu luar biasa itu Mbak, mantap jiwa itu pokoknya. Jadi kadang akar-akaran di depan kami tungguin dulu sampai oh ya udah satu tujuan lah mereka baru oke, ayo kita lanjut konsul lagi. Itu lebih ke perbedaannya itu lintas generasi, itu lebih ke penyajiannya kah atau menunya kah? Mereka pengennya semua menu, tapi kan kita punya layout dan kita punya video, kita tunjukkan ini tempatnya seperti ini hanya muatnya begini. Kadang mereka, Mbak masih muat deh. Ya muat kalau tamunya nggak ada, tapi kan tamunya taruh mana nanti? Gitu, barulah mereka oh iya. Gitu. Kadang sama lah kalau kita mau pengen apa tuh kan pengennya impian ya, tapi kan kita harus menyesuaikan tempatnya seperti ini dan kita selalu menekankan antara kebutuhan dan keinginan. Itulah bedanya. Saya tidak tahu kok di tempat lain, cuma di tempat kami selalu menekankan memang penting untuk memberikan sajian yang terbaik, tetapi harus lebih penting lagi harus diketahui antara kebutuhan dan keinginan harus dipisah. Yang lebih dahulu adalah kebutuhan, setelah itu barulah keinginan dimasukkan. Kadang kan mereka saya minta tulis menunya mau apa aja, ditulis panjang banget Mbak, menunya apa, setelah itu barulah kita sampaikan kebutuhannya adalah hanya di sini hanya muat 4 joglo, hanya muat stolernya hanya 4, terus prasmananya sekian, terus dessertnya sekian, sedangkan mereka menunya sederet segitu banyak. Nah, yang dibutuhkan yang apa dulu nih? Itu baru nanti kita aliskan satu-satu. Ya begitu Mbak. Jadi tidak langsung menuruti kita. Ya kita mah senang-senang aja dipesan ya seret. Senang, cuman kan buat apa kalau memang itu tidak maksimal, nanti kasihan pemangku hajatnya. Kalau kami mah senang ya, semakin tinggi pemesanan. Cuma enggak lah, jangan, kasihan. Masih banyak keperluan mereka. Wah, ini bagus juga nih buat insight gimana cara mengatur makanan biar tetap hemat, biar nggak mubazir, sama pas aja gitu ya Mbak porsinya ya. Untuk jangka pendek dan panjangnya. Gitu. Ini cocok kalau kalian-kalian yang pengen misal menikah tapi bingung gitu, kayak misal aku harus planning yang seperti apa dulu nih soal makanan gitu. Pentingnya konsultasi dulu. Apalagi venue-nya mungkin ya Mbak ya juga. Kadang ketakutan mereka tuh nanti kalau tanya ntar malah dibanyak-banyakin. Lu justru kenapa saya merambah ke wedding, karena saya dulu 2011 saya mau menikah Mbak, itu 2011 itu ceritanya. Saya mau menikah ketika saya ada pengalaman tidak mengenakan lah, akhirnya ya udah lebih baik saya
buat sendiri supaya calon-calon yang orang mau menikah nanti tahu seperti ini loh kebutuhan itu. Oke. Gitu. Intinya itulah. Dari Pengalaman diri sendiri. Benar-benar dari pengalaman biar orang lain bisa ini juga ya. Nah, itu ya, makanya saya tekankan kebutuhan, jangan keinginan, kebutuhan dulu. Nanti kalau misalkan nih Mbak, budget saya sekian nih, budgetnya 5 gitu kan. Tetapi ketika dia sederet ini Mbak ini kalau di iniin bisa sampai 7, nggak apa-apa deh saya tambahin 7, enggak. Ayo kita buat 5 aja. Ya, kita maksimalkan dengan budget 5 ini supaya terjadi. Gimana caranya? Oke. Gitu. Mbak ada tips nggak, misal gini, aku ingin menghitung porsi makanan nih biar pas gitu. Katakan misal untuk 1000 tamu gitu, atau mungkin yang intimate 300 sampai 500 tamu gitu. Nah, gimana sih biar nggak ini gitu, biar nggak mubazir, biar nggak kelebihan juga atau kurang? Lebih dan kurang. Harus dikonsultasikan ke marketing, dan itu wajib. Kalau pertama mungkin anaknya sendiri ya, yang setelah itu nanti dengan orang tua. Oke. Iya, karena yang sering kami temui adalah ketika di lapangannya itu orang tua tidak mengetahui. Jadi Mbak sudah tak tanyakan ke mama papa, tapi ternyata sampai beda. Jadi kami selalu tekankan, Mbak nggak ngejak orang tua kah ke sini, nanti biar kita bisa ngobrol. Jadi supaya tidak ada miss di hari H. Meskipun sebenarnya ya kan bukan urusan catering juga, tetapi kita ada beban mental ya Mbak ya sendiri, karena gimana pun ini acara satu kali, acara catering untuk wedding dimana itu ibadah ya Mbak ya. Jadi banyak hal-hal yang harus kita pertimbangkan, tidak hanya penyajian makanan, tetapi bagaimana hubungan antara ibu dan orang tua dan anak itu nanti untuk jangka panjangnya. Kita juga ikut beban kalau sampai kenapa-napa hanya karena makanan. Nah. Dan itu sangat krusial. Soal makanan itu udah jadi bahan obrolan ya Mbak, panjang. Iya, terus yang paling parah adalah yang buat parah itu adalah ketika orang tua itu kan kadang wis gampang WhatsApp grup. Nah, ini biasanya itu kadang antara anak dan orang tua itu kan kayak ada gap yang mereka, halah mama ini kayak gitu kan, halah papa ini. Itu biasanya kami yang ngajak ngobrol santai ke orang tuanya. Ibu, ada berapa ininya WhatsApp grupnya, banyak ya temennya. Itulah mereka baru cerita. Jadi kita gali dikit, baru setelah dapat informasi yang dikit, saya, Mbak, mama ada itu nggak ya WhatsApp grup? Nggak, coba sih cek kok. Emang ngefek. Oh, oke. Iya, coba ada grup di SMA atau geng-gengnya, pengajiannya. Nah, itu coba dicek deh Mbak, takutnya nanti ngundang satu datang semua, wassalam deh kita. Itu. Oke. Tapi makanya kita tidak bisa dengan konsultasi formal, nggak bisa, jadi santai dulu, kayak deep talk antara bestie lah Mbak. Itu baru kita dapat informasi, itu nanti baru kita menyusun menu selanjutnya. Jadi sebenarnya menyusun menu itu selanjutnya setelah kita bisa berbicara dari hati ke hati. Butuh berapa pertemuan Mbak untuk bisa sampai kayak final gitu untuk ininya? 5 ya. 5 kali pertemuan. Iya. Oh, oke. Tapi harus keep ini ya, WhatsApp secara rutin. Itu biasanya marketing nanti ada bagaimana cara pendekatan, sudah ada caranya sendiri. Supaya maksimal, andai kata tidak ada waktu untuk ketemu, tetapi hasilnya itu tadi antara anak dan orang tua aman. Antara besan dan besan juga aman. Bener. Pengalaman pribadi Mbak. Aman kalau saya Mbak. Berarti pengalaman teman-teman ya. Bisikan gak ya Mbak? Betul, itu horor. Berarti yang perlu dipahami juga, WhatsApp ini baru unik ya, aku baru tahu WhatsApp group. Undangan virtual itu ternyata ada plus minusnya ya untuk calon pengantin ya. Perlu diwaspadai. Tidak bisa mengontrol. Iya, horor itu Mbak. Tiba-tiba ngundang, misal kita ngundang 500 nih cukup nih teman-teman atau mungkin saudara ya 1000, ternyata yang datang lebih banyak. Ternyata dari virtual mama papa yang karena sebarin. Kebiasaan itu kita kena perbedaan habit kebiasaan pandemi ya. Kan jarang bertemu ya. Jadi menganggap undangan grup itu udah formal. Kalau dulu kan tidak ya. Kalau undangan via WhatsApp atau via ini, kan nggak ada undangan fisiknya. Tapi sekarang kan itu aja sudah termasuk udah diundang menurut mereka. Gitu. Wow. Ini yang epic ya. Kita hari ini ternyata banyak juga ya insight-nya, kayak misal ngobrolin menu. Tadi udah di awal kita ngobrolin menu. Terus habis itu kita ngobrolin soal tren nih, pilihan-pilihan apa nih. Ternyata Gen Z dan milenial maupun lintas generasi yang lebih dewasa
perbedaannya cukup harus ini juga. menyatukan tujuan. Benar. Terus kemudian yang tadi virtual, ternyata undangan virtual itu juga punya pengaruh di jumlah tamu yang akan datang, betul. termasuk jumlah porsi makanan ya Mbak ya. Betul. Biasanya itu nanti kami ingatkan sebelum H-2 minggu tuh kami ingatkan gimana kabarnya, terus gimana untuk perubahan ininya. Kadang mendekati hari H itu lupa. Bisa begitu Mbak? Iya, saya sudah pesan catering tapi lupa kok dia nama undangan. Oh iya. Masih Iya, banyak juga yang seperti bahkan itu. juga ada yang kadang sampai sepaneng. Misalkan gini Mbak, kita punya grup pengajian gitu kan. Itu biasa saya tanyakan, ada berapa? Itu Pak teman-teman pengajian itu saya tak undang ya. Tak undang. Oh iya, banyak Bu temennya. Oh banyak aku. Itu temanku sampai 30. Oh gitu. Nah, kadang sepanengnya mereka itu berpikir undangan pengajian itu 2, Bapak dan Ibu. Tetapi mereka kadang tidak ingat kalau kan teman-teman pengajian ini datangnya biasanya sendirian, satu geng kan Mbak. Itu pun kami ingatkan Ibu tidak perlu dikali 2 kalau untuk undangannya ini. Oh iya kan biasanya kalau geng ini cuma datangnya sendirian. Oke. Jadi kayak kita nih, Mbak datang yuk ke itu menikah tuh anaknya. Masih saya menjemput Mbak, nggak perlu kan ngajak suami dan itu kan, karena kan kita teman ini aja pengajian biasa, ngajak untuk apa sih satu geng lah. Itu biasanya kami nggak. Jadi satu-satu nih, yang grup ini tuh seperti apa, grup ini misalkan kalau grup reuni itu baru datang berpasangan. Oh, Ya kan, beda. wow. Jadi kita harus memahami satu-satu nih, ini tamu ini, jenis tamu ini apa. Bahkan kami selalu menanyakan besok tamunya dari mana, dari kota apa. Itu kami tanyakan, datangnya kapan. Banyak Mbak, jadi list bagaimana mencari tahu jumlah tamu itu selalu kami tekankan ada caranya sendiri. Wow, baru tahu juga kalau misal grup yang A itu porsinya nggak perlu dikali 2, karena setahu saya kalau misal undangan pernikahan ya udahlah mungkin kali 2 aja gitu, takutnya berpasangan atau enggak gitu. Wah, selain grup ini Mbak misal pengajian gitu, grup apa? Jadi ya intinya gitu, grup motor. Oke. Misalkan, Mbak aku punya grup ini nih satu geng motor apalah, misalkan motor tua kayak apa, itu baru kami tanyakan. Jadi intinya pasti. Jadi otomatis kami mempelajari banyaknya ciri-ciri ini ya, apa ya namanya, banyaknya habit yang berbeda antara ini dan ini dan itu. Seru sih Mbak. Iya, udah kayak mirip psikolog. Mungkin kalau kami hanya catering yang bukan wedding, mungkin dipesenin ya udah beres selesai gitu. Tapi karena wedding, kami punya cara sendiri untuk menggali informasi itu. Mempertahankan ini susah Mbak. Dan pendekatannya ya, effort pendekatan Betul. untuk bisa sampai ke final. Bagaimana mereka juga mereka tidak tersinggung, karena kan takutnya kita dianggap lebih tahu lebih segalanya, tapi kan bagaimana menempatkan diri kita ini membantu supaya nanti nggak terjadi apa-apa di acara itu aja. Wow. Ya ini di balik layar sebelum sebelum pesta pernikahan, ternyata perencanaannya sangat sedetail itu. Padahal ini cuma ngebahas soal misal kuliner, ternyata nggak hanya ya soal kuliner itu, di baliknya banyak banget ya Mbak. Wow, Mbak Sandra dan Jatiroso ini. Karena yang paling penting memang perencanaannya. Kalau hari hanya gampang Mbak. Yang penting perencanaan aja. Oke, siap. Gitu. Nah, rata-rata kalau untuk perencanaan ini kita biasanya rata-rata kalau kemarin setelah pandemi itu ada habit yang berbeda, itu mereka mendadak Hamin 1 bulan, Hamin 2 bulan baru pesan. Nah, agak lama dari pandemi ini udah mulai tahun ini, itu mereka sudah balik lagi ke habit yang dulu, persiapan Hamin 6 bulan, Hamin 4 bulan, 5 bulan. Jadi kami masih ada maksimal untuk bagaimana menggali informasi tadi berkaitan dengan jumlah porsi dan menu apa yang akan disajikan, gitu. Karena beda Mbak, tamu jenis reuni atau tamu teman kantor itu beda. Bedanya beda. Tamu jenis reuni itu mereka akan datang di acara lebih dari setengah jam. Tapi kalau misalkan Mbak punya acara yang diundang teman kantor, berapa lama sih datangnya? Mentok setengah jam kan. Tapi tamu reuni bisa 1 jam. Tamu dari keluarga jauh juga lebih dari 1 jam, bahkan sampai acara. Itu beda.
Jadi bagaimana kita menyusun menu, Mbak? Misalnya Mbak tamunya kebanyakan tamu dari luar kota, berapa persen? 30%. Oke, berarti harus ada menu kecil-kecil, menu snack untuk beliau-beliau. Nggak mungkin dong makan menu berat terus atau menu stall terus, nggak mungkin. Jadi harus kita sediakan snack-snack kecil. Misalnya, Mbak, ini aku tuh nikahnya udah termasuk ini nih umur, teman-temanku sudah, anakku udah pada gede-gede. Oke, terus tapi aku pengen lebih lama mereka. Oke, berapa anaknya? Rata-rata umur 3 tahun, 4 tahunan. Oke, kita sediakan menu anak-anak. Gitu, Mbak. Jadi tanya satu-satu, tidak hanya lu mau pesan apa nih, kita catat. Nggak bisa. Satu-satu. Oke, wow. Jadi kalau ada orang membandingkan acara dia dengan acara yang lain, nggak bisa juga. Karena perbedaan kebutuhan dan perbedaan keinginan dan perbedaan situasi dan kondisi yang ada. Itu setiap orang pasti berbeda. Rumah tangga satu dengan rumah tangga lain juga berbeda. Gitu. Jadi kami selalu misalkan, Mbak aku pengen nikahan kayak tetanggaku. Oke, iya. Ayo kita ngobrol dulu baru gitu. Oke. Wah, sangat personalize ya idenya. Iya. Beda, Mbak. Oke, wah. Mbak, tapi kalau untuk setelah tadi ngomongin soal persiapan pernikahan dan segala hal kebutuhan catering ya. Iya. Untuk ke depan nih, udah mau 2026 nih, kira-kira seperti apa sih Mbak untuk tren pernikahan gitu di sekarang ini di Jawa Timur ya? 2026 ini sekarang itu lebih luas lagi daripada tahun-tahun sebelumnya. Dan saya cuma sedih aja kan sekarang ini lagi banyaknya info-info yang ya di luaran begitu ya, maraknya masalah-masalah. Kita lebih ke meyakinkan mereka untuk ayo kita susun yang benar. Karena kan banyaknya informasi, banyaknya iklan, banyaknya ini yang ya gitu-gitulah Mbak. Dengan orang itu jarang untuk melihat secara langsung. Jadi kami selalu menekankan setiap tahun tuh pasti ada perubahan tema dan ini, tetapi tujuannya sama. Tujuannya sama. Mereka adalah mungkin yang terbaik. Hanya tema-temanya aja berbeda. Biasanya kita lebih ke konsul lagi ke vendor-vendor yang lain. Kita komunikasikan lagi sama vendor-vendor yang lain. Tema apa sih yang selanjutnya akan kita siapkan. Tetapi meskipun kalau misalkan Mbak, anak-anak sekarang Gen Z suka minimalis, iya bener minimalis. Tapi mereka lama di acara sama aja. Kita harus susun menunya tetap bervariasi. Gitu. Oke, wow. Jadi emang lebih variatif juga ya untuk ininya ya. Oke, siap. Nah itu tadi kayak misal kita ngobrolin soal menu nih hari ini. Nah mungkin next kita bisa ngobrolin soal banyak hal soal pernikahan ya, menyiapkan pernikahan. Semoga bisa menjadi insight buat teman-teman yang ingin menikah atau mungkin yang sudah merencanakan nih untuk tahun-tahun berikutnya. Nah sebagai penutup nih Mbak, dari obrolan kami, saya tuh ngerasa kalau ternyata merencanakan pernikahan dalam elemen catering ya Mbak ya, ternyata makanan itu nggak hanya soal rasa yang lezat, tapi gimana kita menyiapkannya dari hati, dari komunikasi ya, apalagi lintas generasi tadi. Terus kemudian wah itu pilihannya juga sekarang udah mulai beragam. Nah mungkin kalau nggak diobrolin dengan sangat-sangat detail, bahkan nggak hanya ngobrolin soal jumlah dari si tamunya, jenis tamunya, circle-nya, dari mana mereka datang dan bagaimana kategori misal usia anak-anak atau usia dewasa dan Gen Z yang saat ini. Wah ini ternyata sangat komplit sekali. Dan wah terima kasih banyak loh Mbak Sandra atas obrolan kali ini. Ini sangat penuh inspirasi sekali buat kita-kita atau mungkin di luar sana yang sedang mempersiapkan pesta pernikahan. Nah sebagai penutup nih, dari tadi kita ngobrolin soal menu dan segala hal detail pesta pernikahan. Semoga ini bisa menginspirasi para calon pengantin, para keluarga bahwa ternyata menu itu tidak hanya rasa yang lezat, tapi juga ada hati di dalamnya, ada komunikasi, ada persiapan yang sangat matang juga, bahkan berbulan-bulan ya Mbak tadi ya. Karena ternyata Jatiroso ini tidak hanya di milenial maupun Gen Z, ternyata lintas generasi juga. Oke. Dan semoga saya dan Mbak Sandra bisa ketemu lagi untuk membahas untuk membahas tema-tema selanjutnya, karena menarik sekali nih membahas pernikahan. Dan kita berharapnya bisa sangat bermanfaat ya untuk para Tribuners di sana. Kita akan ketemu lagi di tema selanjutnya bersama saya dan Jatiroso tentunya. Terima kasih Mas Sandra, terima kasih Tribuners. Download Tribun X sekarang,
menghadirkan lokal menjadi Indonesia.